Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang beberapa tahun lalu pernah mencoba melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api ekonomi jarak dekat maupun jauh, pasti pernah mengalami ketidaknyamanan perjalanan. Bagaimana tidak, beberapa tahun lalu penumpang kereta api ekonomi biasa berjubel melebihi kapasitas, sehingga ada yang harus berdiri. Belum lagi kita harus berbagi kebisingan dengan para penumpang yang notabene adalah pedagang asongan dan juga pengamen. Bahkan kita juga terancam dari sisi keamanan dari incaran para pencopet di kereta. Berbeda dengan tahun-tahun lalu, kereta api ekonomi jarak jauh maupun jarak dekat saat ini sudah jauh berbeda. Penumpang diberlakukan dengan baik dan dijamin kenyamanannya. Penasaran? Mari ikuti perjalanan saya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan rute pendek Cicalengka Bandung dengan menggunakan kereta ekonomi atau biasa disebut KRD. Memasuki stasiun tepatnya di depan loket penjualan karcis tanpa lengang. Ini bukan tanpa alasan, karena kebetulan jam yang saya pilih adalah bukan jam sibuk, tapi ketika jam sibuk semisal pagi saat berangkat kerja atau sore saat pulang kerja, atau bahkan di weekend dan hari libur, jangan harap Anda melihat loket selengang ini. Dipastikan akan ada antrian panjang pembelian tiket. Untuk menghindari antrian, saya sarankan sebaiknya Anda membeli tiket secara online. Salah satunya lewat aplikasi KAI Akses. Di KAI Akses, kita bisa memilih jadwal perjalanan kereta baik jarak pendek ataupun jarak jauh tanpa harus antri di loket. Lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Setelah itu, kita juga harus melakukan boarding untuk bisa masuk ke ruang tunggu. Dengan boarding, tidak ada lagi peluang bagi penumpang gelap yang tidak memiliki tiket naik kereta api seenaknya. Ruang tunggu stasiun juga terbilang nyaman, meski ini hanya stasiun kecil yang melayani perjalanan kereta api jarak pendek. Deretan kursi disediakan untuk calon penumpang menunggu kedatangan kereta api. Di ruang tunggu ini juga disediakan area untuk cas gadget kita seperti HP, tablet, atau laptop. Jadi kita tidak perlu khawatir tidak bisa berselancar di dunia maya saat menunggu kedatangan kereta. Untuk masuk gerbong kereta, kita tidak perlu berdesakan berebut tempat duduk. Meski di tiket tidak terdapat nomor kursi, bisa dipastikan kita akan mendapatkan tempat duduk. Karena saat ini sudah tidak ada lagi penumpang yang berdiri dengan alasan tidak kebagian tempat duduk, meskipun itu di jam-jam padat penumpang. Di dalam gerbong pun kita tidak akan merasakan kepenatan seperti perjalanan kereta api kelas ekonomi beberapa tahun lalu. Karena sekarang semua lebih tertata dan betul-betul mengedepankan kenyamanan penumpang. Dulu, gerbong KRD Bandung ini kursi penumpang bentuknya memanjang, bahkan ada beberapa di antaranya terbuat dari kayu. Tapi sekarang kursi penumpang seperti itu tidak ada lagi, karena di setiap gerbong kursinya adalah kursi standar kereta pada umumnya, yakni sama dengan kereta ekonomi jarak jauh. Di tengah perjalanan kita juga tidak perlu khawatir kepanasan karena di setiap gerbong sudah dipasang AC yang memberikan kesejukan tersendiri. Selain itu di setiap kursi juga disediakan tempat untuk cas HP atau gadget lainnya. Benar-benar menyenangkan. Soal kebersihan jangan diragukan lagi. Jika dulu sebelum pembenahan kereta api, sampah bekas jajanan biasanya berserakan di gerbong. Saat ini dijamin bersih. Karena selain ada petugas kebersihan yang akan mengambil sampah kita, di setiap tempat duduk juga disediakan plastik sebagai tempat sampah yang nanti akan diambil petugas kebersihan. Sepanjang perjalanan, Anda juga bisa istirahat bahkan tidur sekalipun karena tidak ada kebisingan seperti beberapa tahun lalu yang diakibatkan lalu lalang pedagang asongan dan pengamen. Sekarang tidak ada lagi pedagang asongan dan pengamen yang akan mengganggu kenyamanan penumpang. Untuk keamanan kita tidak perlu khawatir, meskipun ancaman tindakan keamanan seperti copet sangatlah kecil. Di setiap perjalanan kereta api baik jarak jauh ataupun pendek, saat ini juga dilengkapi personil keamanan yang akan memantau keamanan selama perjalanan kereta api.
Tidak rugi saya rasa meskipun sekarang untuk perjalanan kereta api KRD Bandung harus membayar tiket Rp5.000 karena sebanding dengan pelayanan yang kita dapatkan. Dibanding sebelumnya, tahun-tahun lalu harus membayar murah Rp1.000 tapi harus menggadaikan kenyamanan perjalanan. Pembenahan besar-besaran di tubuh kereta api khususnya di sisi pelayanan dan kenyamanan penumpang memang menjadi prioritas pejabat kereta di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan. Dan hasilnya bisa kita rasakan sekarang ini. Penumpang kereta api bisa menikmati perjalanan dengan rasa nyaman dan aman meski hanya menggunakan kereta api kelas ekonomi. Lebih manusiawi dibandingkan pelayanan kereta api zaman-zaman sebelum pembenahan yang dilakukan Ignatius Jonan. Itu adalah wajah kereta api kelas ekonomi Indonesia saat ini. Kita sebagai penumpang diperlakukan dengan istimewa dengan tingkat kenyamanan yang menjanjikan. Jadi jangan ragu untuk menggunakan kereta api sebagai pilihan perjalanan Anda meski itu hanya menggunakan kereta api ekonomi. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.